adik-adik. Ketemu lagi di Ibadah Anak GKJ Condong Catur. Nah, ibadah kali ini ditemani oleh kita berempat. Ada Kak Cinta, Hai. ada Kak Dimas, dan ada Kak Herjun. Aku sendiri, Kak Darel. Hai. Hai. Nah, adik-adik, sebelum ibadah anak ini dimulai, kita nyanyi dulu yuk supaya tambah semangat. Nyanyi apa tuh, Kak? Kita menyanyi Kasih Yesus. Pakai gerakan ya. Musik. Oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah, sekarang kita habis nyanyi nih, Kak. Sekarang mau ngapain ya? Kita sekarang berdoa dulu yuk. Dipimpin Kak Darel ya. Ayo semuanya kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah anak pada hari ini. Kiranya Engkau berkati, berilah kelancaran dari awal pertengahan hingga akhir. Berilah semua kesukacitaan Tuhan dalam mendengarkan firman. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita kan tadi sudah berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan firman. Tapi nanti dulu. Kita nyanyi dulu yuk biar tambah semangat. Nah, kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Musik. Pakai gerakan ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh oh. Nah, Kak Darel, sekarang kita mau ngapain nih? Nah, sekarang kita mau dengerin firman. Tapi sebelum itu, kita baca Alkitab dulu ya. Nah, adik-adik, sekarang dibuka yuk Alkitabnya. Kita akan baca dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai 23 yang akan dibacakan oleh Kak Cinta. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan,
lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kemudian akan dilanjutkan dari ayat 18 sampai 23 oleh Kak Cinta. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakal dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi udah baca Alkitab kan? Sekarang kita mau mendengarkan firman nih, Yang akan disampaikan oleh Bu Wini Agung. Halo adik-adik, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan ya yang sudah dibacakan oleh Kak Darel dan Kak Cinta. Baik, untuk memperjelas firman Tuhan tadi, kita akan melihat tayangan video berikut ini. Lihat baik-baik loh ya. Silakan Pak Toto. The Parable of the Farmer and the Seeds. Let's all sit and listen to a story Jesus told. Everyone gather round, girl, boy, young, and old. Okay, listen to this. A farmer went out to plant some seeds all around his land. 1 seed, 2 seeds, 3 and 4, he plants as many as he can. On a path where people walked was where some seed would fall. But it got stepped on, and birds came and ate it all. The farmer planted more seeds on rocky, shallow ground. They grew fast with shallow roots, but fell when the sun came around. Some seed fell among the thorns that were prickly and spiky to touch. The plants tried to grow, but because of the thorns, they couldn't grow much. The farmer also planted some seeds in soil that was very good. These plants grew up strong with deep roots like a healthy plant should. Bagaimana adik-adik? Sudah melihat semua ya tadi tayangan videonya ya. Tadi bercerita tentang apa? Ayo. Ada yang tahu? Oh, ternyata ada yang tahu. Baik, Ibu akan menjelaskan tayangan video tadi ya. Video tadi menjelaskan Tuhan Yesus saat itu sedang duduk di tepi danau. Kemudian Tuhan Yesus dikelilingi oleh para murid-muridnya. Di situ Tuhan Yesus bercerita yaitu tentang seorang penabur. Nah, Pak penabur itu mempunyai biji-bijian. Nah, biji-biji tersebut oleh sang penabur dibuang di beberapa tempat. Ada 4 yang dipakai untuk menyebar biji-biji tersebut. Tempat pertama adalah di jalan, kemudian tempat yang kedua adalah di tanah bebatuan, di tempat yang ketiga ada di semak belukar, dan yang keempat adalah di tanah yang subur. Nah, setelah beberapa minggu, penabur tersebut mengamati benih-benih yang sudah disebar tadi. Untuk benih yang jatuh di jalan, ternyata benih tersebut diinjak orang dan
dimakan oleh burung. Benar ya, tadi di video seperti itu ya. Nah, kemudian benih yang jatuh di tanah bebatuan, itu benih tersebut tumbuh menjadi tanaman, tetapi begitu agak tinggi sedikit tanaman tersebut akan mati. Karena apa? Tanaman tersebut akarnya tidak menempel dengan kuat di tanah bebatuan tersebut, sehingga dia akan mati. Dan benih yang ketiga itu jatuh di semak belukar. Pintar. Nah, yang jatuh di semak belukar tadi tumbuh menjadi tanaman yang lumayan tinggi, tetapi lama-lama tanaman tersebut akan mati juga. Kenapa? Karena tanaman tersebut terdesak oleh semak belukar yang begitu banyak. Jadi lama-lama dia terdesak, akhirnya mati. Dan benih yang keempat itu benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, karena dia jatuh di tanah yang subur, benih tersebut tumbuh menjadi tanaman yang lebat, tanaman yang bagus, semakin tinggi, akhirnya tanaman tersebut berbuah dan berbuahnya banyak sekali. Itu menggambarkan tanaman tersebut dirawat. Bagaimana cara merawat tanaman? Cara merawat tanaman adalah dengan disirami tanaman tersebut, diberi pupuk, dan tanaman tersebut juga mendapat sinar matahari sehingga tanaman tersebut tumbuh dengan baik dan berbuah. Nah, adik-adik, hubungan dari video tadi dengan firman Tuhan adalah benih itu menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan apabila seperti yang benih jatuh di pinggir jalan tadi, yang pertama, itu artinya apa? Orang mendengar firman Tuhan, dia tidak mengerti, akhirnya firman tersebut hilang. Kemudian gambaran yang kedua, benih yang jatuh di tanah bebatuan, itu menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan, dia tidak berakar kuat, sehingga dia berpaling dari Tuhan. Karena dia tidak mengerti firman Tuhan. Dan yang ketiga, benih yang jatuh di semak belukar itu menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan, dia selalu khawatir, dia selalu ketakutan, dia tidak kuat iman. Dia mudah dipikat oleh rayuan sehingga dia tidak berbuah. Dan berikutnya yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah subur, dia berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Artinya, orang yang mendengar firman Tuhan, dia mau mengerti firman tersebut, dia dan melakukan firman tersebut. Sehingga dia mempunyai buah-buah roh yang baik, buah-buah roh yang banyak. Nah, adik-adik, dari keempat jenis benih tadi yang jatuh di berbagai macam tanah tadi, adik-adik harus menjadi benih yang jatuh di mana? Jatuh di jalan, jatuh di bebatuan, jatuh di semak belukar, atau jatuh di tanah yang subur. Ya, jatuh adik-adik harus menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur. Karena apa? Karena adik-adik harus menjadi anak-anak yang rajin mendengarkan firman Tuhan, anak-anak yang manis di rumah, anak-anak yang selalu mendengarkan nasihat orang tua, dan anak-anak yang selalu membantu orang tuanya di rumah. Ya, ingat ya adik-adik, kalian harus menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur sehingga kalian betul-betul menjadi anak yang manis, anak-anak yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan anak-anak yang menjalankan firman Tuhan. Nah, demikian firman yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri pertemuan pagi ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali yang akan dipujikan oleh Kak Cinta, Kak Darel, dan diiringi oleh Kak Dimas dan Kak Herjun. Silakan kakak-kakak. Nah adik-adik, tadi kan kita udah mendengarkan firman, udah nonton film. Gimana, filmnya seru nggak? Pastinya seru dong, Kak.
Nah, sekarang ibadah kita udah mau selesai nih. Kita akan mengakhiri dengan bernyanyi. Tapi sebelumnya kita mau doa penutup dulu, dipimpin oleh Kak Cinta. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir sekolah minggu. Semoga firman Tuhan yang kami dengar tadi dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah anak pada hari ini. Tapi kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagu apa tuh Kak Cinta? Kita akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung Beranjak. Ayo. Itu ikuti gerakan kita ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, Kak Darel, ibadah kali ini udah selesai nih. Sampai ketemu di ibadah anak selanjutnya ya. Dadah.